sebetulnya yang diinginkan oleh pihak dari Kristen, saya tahu ingin lari dari tudingan sebagai orang pagan. Harusnya pihak Kristen tuh belajar di sini loh. Ini orang Kristen sendiri nih. The pagan origins of the Bible. Nah ini orang kesadarannya Kristen sendiri ini yang mengakui. Betul. Jadi Bible sendiri itu adalah ajarannya murni pagan. Betul. Ini bukan buatan orang Muslim. Jadi kalau menginjak dari nomor 29, ini nomor 29, ini saya ada mengutip nih kalimat yang bagus nih sebetulnya. The gods have proclaimed Christ to have been most pious, but the Christians are an ambitious sects. Jadi gini sebetulnya orang Kristen itu orang kebingungan dan sekte jahat itu. Ini yang mengatakan siapa? Neoplatonik. Kebingungan. Nah gitu. Bingung loh gimana ini? Nah, gitu. Live nggak nih? Gitu ya. Live. Iya, harus. Terus yang kedua, ini ada lagi nih. Ini langsung dari kitabnya mereka. Bukan Islam ini yang membuat. Kita lihat nih. Ini kitab ini nih. Buku dari mana ini? Nah, ini kitab tua ini. Mari kita lihat. Kelihatan ini ya? Kelihatan. Walaupun bacanya alif, nun, jim, ya, lam, tapi untuk saya bacanya Biblos. Biblos. Matius, wa Markus, wa Lukas, wa Yohana, Evangelium. Nih. Di sini dijelaskan. Ini kita lihat nih. Jadi Biblos itu ajaran pagan ya? Pagan 100%. Murni pagan. Murni 100%. Makanya saya berani bilang begitu tadi di sini karena saya pun sudah banyak baca referensi. Apalagi kalau kita melihat dari luar. Terus kalau ini kitab itu berasal dari mana itu kata-kata kitab itu? Nah, ini bisa dibaca di mana? Ini bisa dibaca di sini, Bang. Ini bisa dibaca di sini. Ini ada namanya tulisan dari Bart de Herman namanya. Ini di sini nih. Ini saya kasih lihat. Kelihatan nggak ini? Ya, bentar. Ini. How Jesus Became God. Course Guide Bank. Profesor Bart de Herman. Ini. The University of North Carolina at Chapel Hill. Nih, The Great Course ini nih. Ini dia nih. Dia sendirilah yang menyatakan 100% pagan itu. Ini peneliti langsung Profesor Doktor. Nah, nggak pagan bagaimana kalau Tuhan menjelma? Gitu. Apa bedanya dengan dewa? Itu. Jadi harusnya tadi bahasnya tuh ini. Ini ada satu buku diangkat. Profesor ini salah apa enggak menurut orang Kristen gitu loh. Ya, betul. Truth and Oblivion. Anaknya Dewa Zeus. Ya, the great wish of fanatical sect produced has shown a great power over the minds of the men throughout these 25 centuries. Where it's born at its particular moment. Pak Yusuf, Ya. Pak Yusuf, Ya. Pak Yusuf, jangan terlalu dalam, ntar iman orang terganggu, kasihan. Oh ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini hadis ini, langsung saya konfrontir ke kitabnya. 100%. Mengatakan tauhid. Saya cek 100%. Semuanya salah. Oke, terima kasih Gus Yusuf. Kita Ya. berikan kesempatan ke Pak Kusnadi untuk menanggapi soal buku tadi mengenai orang Kristen sendiri yang menyatakan Biblos itu 100% pagan. Silakan Pak Kusnadi menanggapi pernyataan orang Kristen tadi. Baik, ya. Silakan. Itu bukan sesuatu yang aneh bagi saya. Karena gini, saya kan tadi sudah sampaikan, saya hanya percaya kepada kesaksian Nabi dan Rasul.
Kalau ada kesaksian dari luar itu silahkan. Apakah dia mau saksi mata atau tidak? Kalau tidak, saya katakan dusta itu. Jadi kalau tadi mengenai Musnad Ahmad, ya terserah. Saya juga nggak tahu. Itu yang jelas cari hadis itu dipakai oleh orang-orang Islam juga dan bukan bikinan orang Kristen. Kalau itu dikatakan berbeda, ya harusnya Anda protes karena yang menampilkan hadis kan bukan hanya carihadis.com. Ada yang lain, misalnya tadi coba tunjukkan mengenai Sahih Muslim 4222. Saya ingin tahu, coba. Saya tunjukkan share screen dulu yang 42 tadi isinya ini kan. Nah, saya gedein ya. Nih. Ini adalah 422 Sahih Muslim. Bapak tunjukkan di sini dikatakan sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat. Robot. Wah, itu. Robot. Itu perkataan Muhammad. Coba Bapak tunjukkan sekarang Sahih Muslim 4222, tolong. Ya. Guys. Oke, dalam bahasa Arab. Masih robot nggak? Robot. Tolong ya tunjukkan Sahih Muslim 4222. Enggak, itu permasalahannya di hadis yang baru saja di share screen buat Pak Kusnadi apa ya? Ya sekarang tadi dikatakan katanya palsu. Ya saya kan juga bukan karangan saya sendiri. Hanya batu itu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Ya, artinya batu itu hidup. Batu itu hidup karena Muhammad mengalami di mana batu itu menyalami dia. Tadi 422 garis miring berapa tadi? Oke, saya ulangi lagi ya. Share screen lagi. Nah ini. Kalau menurutmu yang lain juga bisa mengucap salam nggak? Belum muncul. Ya, ini fokusnya adalah batu. Tadi garis miring berapa? 422 garis miring berapa? Coba share screen-nya. Oke, saya tutup lagi. Oh, 5362. 5362. Sebentar. Ulangi lagi ya. Oke. 4362. Nggak kelihatan tuh Pak Kusnadi. Nggak kelihatan, kecilin ya. Iya, enggak. Nomor hadis sama riwayat siapa? Muslim. Nomornya? 422. Ini langsung kitabnya langsung, Bro. Kita langsung kitabnya langsung. Bentar. Karena ini berjilid-jilid bukunya ini. Saya cari di virusnya nih. Ya Allah. Bentar ya. Banyak yang kepentalin kayak jaringan. Cuaca jelek. Iya. Asal saya share screen dari web ini. Bentar, Bang. Coba di share screen dari webnya, Bang. Dari web saya ini saya share screen ya. Dari webnya coba. Ya ini dia ada di layar. Memang kenapa hadis ini menurut Satria Injil? Ya, kalau saya menangkap di sini Satria Injil mengatakan batu itu hidup dan memberi salam kepada Rasulullah. Dan
Saya pernah mendengar, dan bahkan bukan cuma batu, pohon pun di depan gereja yang ketika Rasulullah masih kecil aja itu bersalam, disalam batu-batu yang di situ terjadi salam kepada Rasulullah. Tolong dirumuskan di sini. Terus masalahnya apa? Nggak tahu dengan Pak Kusnadi ini masalahnya apa ini. Kalaupun iya, kenapa? Masalahnya mungkin kok batu bisa ngomong. Mungkin saya. Loh, yang jadi masalah apa kalau dia bisa ngomong? Iya. Oke, begini, saya mau sampaikan gini. Saya mengerti kenapa batu Hajar Aswad itu ditempatkan di Ka'bah, karena Muhammad sendiri mengalami peristiwa di mana batu Hajar Aswad itu menyalami dia sebelum dia jadi rasul. Nah, sebelum dia jadi rasul, jelas bahwa Islam itu belum ada. Jadi artinya itu adalah zaman jahiliyah. Nah, terus ada juga kan di Sunan Ibnu Majah dikatakan bahwa batu itu nanti akan bangkit pada hari kebangkitan dan diberi bibir dan mata, ya. Nah, jadi artinya bahwa sekarang yang ditempatkan di Ka'bah itu Hajar Aswad itu berarti Anda percaya bahwa dia nanti akan hidup baik sebelum Muhammad jadi rasul, dan nanti pada saat di akhirat dia akan hidup mempunyai bibir dan mempunyai mata. Jadi artinya apa itu? Oke, tunggu dulu Pak Kusnadi ya. Sebenarnya saya pun bisa menjelaskan ini secara tadi biar yang lebih ahli di sini. Insyaallah banyak yang bisa lebih ahli di sini masalah itu untuk penjelasannya biar lebih cepat tangkap. Silakan Gus Yusuf ini ada kayaknya kesalahan penyimpulan daripada Pak Kusnadi ini. Silakan Gus. Enggak. Sebentar. Katanya Bapak 1 tahun lebih. Boleh sedikit Kang Alwi Silakan, menjawab. silakan Bang Budak, silakan Bang Budak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada Kang Kusnadi khususnya yang mana hari ini menjadi pemateri dan juga sekaligus pembawa masalah ya terhadap keislaman kami. Dan alhamdulillah ini membuktikan kepada kami tentunya lebih dalam lagi mempelajari keislaman kami. Saya aturkan terima kasih. Suara hujan ya teh. Di jalan pinggir jalan Kang dimaklum. Ulah sok lebat teuing ieu lah cicing heula di sisi hujan itu di pinggir jalan. Tapi suaranya Kang Budak jelas. Suaranya Kang Budak sangat jelas. Jelas ya. Baik. Jadi begini Pak Kusnadi, kalau toh batu menjadi saksi atas apa yang kami perjuangkan untuk Tuhan kami sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, ini hal yang sangat masuk akal bagi kami. Sejadah yang kami pakai sholat itu akan menjadi saksi bagi kami. Pakaian-pakaian yang kami pakai itu akan jadi saksi bagi kami. Betapa barang-barang yang kami pakai semua ketika dipakai untuk ibadah kepada Allah itu akan jadi saksi bagi kami, Pak. Pahami itu ya. Jadi sejadah rumah kami, masjid kami, ya kan? Seluruh apa yang kami pakai di dalamnya pakai untuk sebagai pengabdian kami kepada Allah itu akan menjadi saksi bagi kami. Gitu loh. Artinya apa? Artinya di sini bahwa kebaikan itu ya akan berefek. Apalagi batu yang begitu jauh, katakanlah kami di Indonesia gitu kan, untuk mengikuti kehendak Allah. Catat ini kehendak Allah, di mana perintah kami untuk mendatangi Mekah, Hajar Aswad di dalamnya, ya tentunya dia akan menjadi saksi juga bagi kami. Sebagaimana masjid-masjid yang kami lalui, sendal yang kami pakai gitu, itu juga akan jadi saksi bagi kami. Bagi kami itu tidak baik, bukan jadi masalah Pak sebenarnya. Yang pasti adalah hati kami ini untuk batu. Apakah sholat kami untuk sendal? Apa sholat kami untuk masjid? Itu tentunya tidak, Pak. Mohon diperbaiki ya kalimat cara Bapak berpikir. Ya. Jadi kami ini tidak menyembah sendal kami, tidak menyembah sejadah kami, tidak menjadikan pakaian kami, tidak. Tapi ketika seluruh piranti yang ada di muka bumi ini ketika dipakai untuk mengabdikan diri kami kepada Tuhan, kepada Allah, itu akan menjadi saksi atas kami. Gitu loh, Pak. Apalagi ini suatu yang jauh dan emang ini udah dijadikan simbol ya, simbol bagi kami kepada keagamaan kami di zaman Nabi Ibrahim. Kan gitu. Dan sekali lagi saya katakan kepada Bapak, kami ini tidak menjadikan itu semua sebagai sesuatu yang kami sembah.
kami mencium batu Hajar Aswad, kata Nabi, itu karena Rasulullah memberikan contoh. Ada sahabat Rasul berkata, andaikan Rasul nggak mau seperti itu, saya nggak bakal ngikutin. Tapi karena Rasul berbuat itu, saya mengikutin, kan gitu. Artinya Pak, diberikan pemahaman oleh Rasul kepada sahabat-sahabatnya itu tentang arti makna pengabdian. Diberikan penjelasan itu. Itu yang maaf ya Pak ya, kami umat Islam yang tentunya lebih mengerti dengan kalimat-kalimat yang lain yang mungkin oleh Bapak tidak dipahami akan arti mana hakikat kita menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Itu mungkin Kang Del, Kang Cecep, apa yang saya bisa sampaikan, semoga bisa dipahami oleh beliau. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Nah, oke, ini ya. Nah, ini. Nah, ini bukan di 422 atau tadi 5.200 di hadis Sahih Muslim, tapi di nomor 2277. Ini udah berserta dengan sarahnya. Ini la'arifu hajaron bimak katakana yusallimu alayya qabla an ub'asa. Ini la'arifu al-an. Nah itu. Aku diberikan, jadi gini, aku diberi pengetahuan oleh Allah SWT. Di screen kan itu nggak ada, nggak muncul. Screen nggak? Udah screen belum? Belum. Oh. Belum. Sebentar. Biar si Bang Kusnadi tahu. Ini dalam kitab Fadhail. Jadi kitab Fadhail itu hal-hal yang luar biasa atau keutamaan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu diberi oleh Allah itu berkah ya, berkah. Jadi karena Rasulullah itu ya berkah, memang berkah yang berjalan itu ya Rasulullah SAW. Jadi gini ceritanya, ini la'arifu hajaron bima kata kana yusallimu alayya qabla an ab'asu inni la'arifu al-an. Jadi gini, jadi ceritanya itu adalah sungguhnya aku tuh mengetahui ada sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Jadi maksudnya tuh seperti itu. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Qabla an ab'asu inni la'arifu al-an. Dan aku tahu sampai sekarang. Jadi dari Rasulullah diberitahu oleh Allah SWT tentang batu itu memberi salam kepada Rasulullah sampai Rasulullah itu sampai sekarang, ketika Rasulullah itu menjadi Rasulullah itu ya memberi salam terus. Gitu. Jadi bukan terus itu diberikan dijadikan batu itu sesembahan, bukan. Justru batunya itu memberi salam kepada Rasulullah. Ini nggak ada hubungannya. Apa di pagannya? Nggak ada. Jadi salah tunjuk gitu. Salah tunjuk. Dan ini di 2277. Jadi Allah itu memberikan yang namanya itu izah maziyah kepada Rasulullah SAW.